Kita kan serumpun, dan juga bukan di Malaysia, di Indonesia saja, malah di selatan dunia. Ini adalah pembunuh nombor 1 di dunia. Kalau per tahun kurang lebih dalam 17 hingga 18 juta manusia itu meninggal kerana penyakit jantung. Jadi apakah sebab kenapa angka ini terlalu tinggi? Ya, antara lain, kita tahu bahawa penyakit jantung ini adalah penyakit, kalau bahasa Inggerisnya lifestyle disease, penyakit gaya hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia mencatat bahwa tingkat kematian karena penyakit jantung itu menjadi nomor 1 di dunia. Bahkan tak tanggung-tanggung pemirsa, angkanya mencapai 70%. Sementara di Indonesia sendiri tercatat sama juga penyakit jantung merupakan penyakit nomor 1 paling mematikan di Indonesia. Angkanya mencapai 51%. Artinya bahwa penyakit jantung ini memang penyakit yang paling mengerikan dan paling mematikan. Lalu untuk menjaga kesehatan jantung kita dan agar kita terhindar dari serangan-serangan jantung atau penyakit jantung, penting sekali untuk kita bahas ini dengan ahlinya. Dalam hal ini Dr. Haizal dari Rumah Sakit Malaysia. Namun untuk bisa ke Dr. Haizal, tentunya kita harus melalui perwakilan atau penghubung Dr. Haizal yang berada di Indonesia, dalam hal ini Mbak Irma. Untuk itu kita ke Mbak Irma dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, apa kabar ya? Baik aja Mbak Irma nih. Mbak Irma gimana? Sehat aja kah? Alhamdulillah. Jadi mungkin ya, kalau di sini saya ingin tetap mengingatkan untuk semua teman-teman kita, sahabat, saudara, siapapun lah itu, tetap menjaga protokol kesehatan. Karena saya lihat kan, itu yang paling penting sudah, memang. Yang paling ya, ini sudah mulai naik lagi varian terbaru kan, angka COVID. Jadi itu aja, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan kita tetap terus menjaga protokol kesehatan. Bro, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik ya. Naik lagi sih ke levelnya ke status kuning yang tadinya seperti itu. Alhamdulillah. Ya, tapi alhamdulillah ya semua masih bisa terkontrol dan terjaga ya. Tapi Mbak Irma, apa yang mau kita diskusikan pada kesempatan kali ini kayaknya lebih membahayakan dari COVID itu sendiri. Tadi di prolog saya sampaikan data WHO, penyakit jantung ini sebagai penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia, 70%. Ya. Bahkan di Indonesia, itu juga tertinggi di Indonesia, 51% angkanya. Artinya memang tampaknya kalau dibandingkan dengan rasio COVID, justru lebih ngerian penyakit jantung kayaknya. Ya, karena kalau penyakit jantungnya semacam silent killer kan, pembunuh diam-diam gitu. Jadi kebetulan kan hari ini kita beruntung ya mendapatkan jadwal dari seorang dokter dari Malaysia, dan beliau juga merupakan salah satu pakar jantung yang mumpuni lah kalau menurut saya lah ya. Karena pengalaman beliau di bidang kardiologi ini kurang lebih 25 tahun. Dan beliau juga dengan rasa empati yang luar biasa. Kemudian juga beliau ini juga ingin mengedukasi masyarakat. Karena kan banyak yang tidak tahu. Tiba-tiba mungkin ya kita nggak tahu, kita bisa bicara hari ini sehat, tiba-tiba besok kita dengar sahabat kita atau keluarga kita yang tiba-tiba kena serangan jantung yang notabene dia sebelumnya ada sehat. Betul sekali. Dan betul. Itu yang sangat kita harapkan.
Nah, justru kami tertarik mau tahu dulu bagaimana ceritanya Mbak Irma ini kemudian bisa menjadi perwakilan Dr. Haizal di Indonesia lah. Tolong diceritakan dulu Mbak Irma. Sebelum kita nanti kalau memungkinkan bisa bicara dengan Dr. Haizalnya secara langsung kan ya. Silakan, wah, luar biasa ya. Awalnya dulu saya kan karena melihat bahwa fenomena penyakit jantung itu kan luar biasa ya. Kemudian juga saya punya kakek, saya punya adik pun, dan beberapa tante-tante, om-om saya pun memang simptom jantung itu kan ada juga. Jadi tergeraklah saya ketika saya secara nggak sengaja juga pada waktu itu ada salah satu ayahnya teman, kemudian pergilah ke ke salah satu, ingin ke Malaysia, ke salah satu rumah sakit. Kemudian atas saran teman saya juga, oke, kamu bisa bertemu dengan dokter jantung yang ini nih, dia bagus. Nah dari situ awalnya, akhirnya saya pun tergerak untuk banyak membantu mereka yang tadinya nggak tahu perbedaan sakit jantung dengan sakit mah biasa. Ilmu saya pun saya dapat dari Pak Dokter ini yang luar biasa, memang memberikan tips-tips dan ilmu. Dengan rumah sakitnya apa namanya? Oh, oke. Beliau Dr. Haizal Harun Kamar dari Thompson Hospital Kota Damansara. Dan beliau berpraktek di sana. Jadi, semenjak itu saya akhirnya beberapa kali sahabat, teman, atau siapapun boleh kontak atau apa, saya akan menghubungkan mereka dengan dokter yang luar biasa baik ini. Karena beliau sangat mencintai Kalimantan Timur loh. Gimana bisa tuh ceritanya? Kenapa bisa Dr. Haizal bisa mencintai Kalimantan Timur? Ya karena beliau kadang-kadang kan beberapa waktu yang lalu sebelum COVID lah, beliau kan memang sering bertemu dengan bertemulah beranjang sana dengan pasien ataupun sahabat-sahabat beliau tuh banyak juga di Kalimantan Timur gitu. Jadi beliau suka dengan makanannya. Kan beliau pernah ke Berau ya? Berau, boleh tanya deh. Boleh tanya dengan beliau. Iya, artinya boleh. Rasanya beliau ini pernah ke Berau kan dulu ya? Pernah, waktu itu masa almarhum Bapak Muharram masih menjadi bupati, waktu itu beliau juga pernah memberikan satu pembicaraan mengenai jantung ya. Ya, sepanjang pengalaman Mbak Irma menjadi perwakilan Dr. Haizal di Indonesia, membantu orang, sudah berapa banyak yang Mbak Irma bantu? Aduh, banyak ya, saya rasa banyak deh. Mbak Irma membantu mereka, apakah mereka kemudian berhasil diselamatkan atau gimana? Jadi, untuk selamat memang kita nggak tahu ya, umur itu memang Allah yang menentukan. Yang penting usaha mereka untuk bisa sehat, usaha mereka untuk mendapatkan berusaha untuk jantung mereka untuk lebih baik, karena sakit jantung itu kan sakit ya kalau udah kena serangan atau apa. Tapi ya alhamdulillah saya belum pernah ya. Mudah-mudahan jangan. Saya sayang sama Mbak Irma, jangan sampai lamber. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita menjaga kesehatan lah. Mbak Irma, bisa enggak kita dikonekkan langsung dengan Dr. Haizalnya supaya kita banyak berdiskusi dan masyarakat menjadi... Boleh. Oh baik, Dr. Haizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam, apa kabar di sana? Sehat, kami sehat di sini. Dokter gimana? Alhamdulillah, saya juga sehat. Ya. Oke, siap. Alhamdulillah. Tadi gimana? Katanya ada emergensi ya pasiennya? Oh, enggak apa-apa. Sebentar, saya sudah minta ada medical officer, ada dokter di bawah di ruang gawat untuk melihat pasien dulu. Sesudah ini saya akan turun ke bawah ya. Oke. Pasien itu kena serangan jantung, umurnya muda, umurnya 30, lahir 86. Berapa itu? Waduh, udah sekali. 36, umur 36. Artinya jantung ini tidak tergantung faktor umur, Dok ya? Oh, tidak tergantung faktor umur. Ya, lebih kepada yang tua, tapi sekarang ini kita lihat yang usia muda juga ada. Usia dalam 20-an pun ada, 25, 26, 27, 28, 29 ada yang kena serangan jantung dan seterusnya. Kenapa Dok sekarang ini trennya kemudian justru banyak usia yang muda juga bisa terkena jantung?
Oh, Dalam ini mana- sekarang ini jantung itu adalah kalau bahasa Inggrisnya lifestyle disease ya. Lifestyle disease maksudnya yang kita gaya hidup kita itu enggak sehat. Pak Salam, mungkin saya boleh perkenalkan ya. Beliau ini adalah seorang pakar dokter untuk di bidang angiogram angioplasti. Jadi kalau kita di Indonesia ngomong itu kateter. Ya, Beliau ini luar biasa. Jadi itu kalau orang yang sangat khawatir ataupun dia berpikir, aduh nanti saya pasang ring dibuka dadanya, itu enggak. Jadi cuman itu nanti tanyakan ke beliau lah secara spesifik. Kateterisasi, oke. Ya, kateterisasi. Dan pengalaman beliau ini sudah kurang lebih 25 tahun di bidang kardiologi ini. Dan beliau merupakan ketika 25 tahun ini Mbak Irma, maka tentu akan sangat banyak pertanyaan saya yang supaya bisa mudah-mudahan bisa mencerahkan masyarakat lah ya. Amin. Ya, jadi mungkin menjaga saya pola tambahkan hidupnya sedikit dan segala macam. Ya, saya tambahkan sedikit bahwa beliau juga sebelum terjun ke full praktek, beliau juga seorang dosen pengajar dulu di Universitas Malaya. Beliau merupakan salah satu profesor madya di sana. Beliau orang hebat loh. Okay. Luar biasa. Jadi enggak. Makanya ini bagi orang biasa. Orang biasa. Jujur Mbak Irma, jujur Dr. Haizal, kami sangat berterima kasih, bersyukur dapat kesempatan untuk bisa wawancara ini dengan tujuan kita memang agar masyarakat teredukasi, agar masyarakat bisa menjaga pola hidupnya dan bisa semoga-moga bisa menekan tingkat resiko terkena serangan jantung koroner. Gitu sih. Ya, mantap. Ya, jadi terima kasih. Pak Salam, saya pamit, Dr. Haizal saya pamit. Jadi tinggal ngobrol berdua ya. Dengan Pak Salam, Pak Dokter, dengan Pak Salam tinggal ngobrol berdua. Harapan saya semoga ini semua bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan pengetahuan banyak masyarakat kita mengenai penyakit jantung. Dan jangan lupa Pak Salam, Pak Dokter kita ini orang hebat loh. Oke, siap. Enggak, orang biasa aja. Jangan begitu, Ibu Irma. Jangan begitu. Oke, saya pamit kita biasa diri. Iya, makasih. Silakan diteruskan dan nanti kita ketemu lagi Pak Salam. Pak Dokter, oke. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Nah, kami tadi di prolog sudah menyampaikan Pak Dokter bahwa data WHO mencatat memang penyakit jantung koroner ini menjadi penyakit paling mematikan di dunia, 71%, bukan main-main. Nah, kalau di Indonesia sendiri dokter juga sama, 51% angkanya juga yang paling mematikan. Sepanjang pantauan dokter nih, 25 tahun menangani persoalan jantung ini, apa sih dok? Kenapa sih penyakit jantung ini kemudian bisa menjadi penyakit yang paling mematikan? Silakan. Ya, terima kasih ya Pak Salam. Terlebih dahulu saya ingin menyapa kepada semua follower B News dan juga masyarakat Kalimantan Timur. Saya sangat senang berada di sini dan terima kasih kepada Pak Salam dan tim di B News kerana memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi kepada semua ya, dan semoga ini bermanfaat kepada semua, insya-Allah ya. Jadi kembali kepada pertanyaannya itu, ya, penyakit jantung ini memang sangat-sangat tinggi ya, dia punya angkanya kalau di Malaysia dan di Indonesia. Kita kan serumpun, dan juga bukan di Malaysia, di Indonesia aja, malah di seluruh dunia. Ini adalah pembunuh nombor 1 di dunia. Kalau per tahun kurang lebih dalam 17 hingga 18 juta manusia itu meninggal kerana penyakit jantung. Ya, itu sepertinya pesawat Airbus yang 380 itu terhempas di mana-mana di dalam dunia itu setiap 10-15 minit. Ya, begitu banyaknya orang yang meninggal kerana penyakit jantung. Jadi apakah sebab kenapa angka ini terlalu tinggi? Ya, antara lain kita tahu bahawa penyakit jantung ini adalah penyakit kalau bahasa Inggerisnya lifestyle disease, ya, penyakit gaya hidup. Gaya hidup yang sekarang ini kita tahu gaya hidup tidak sihat. Okey, jadi saya akan cerita satu persatu, tapi kita bisa bahagikan mereka yang bisa ataupun lebih mudah untuk mendapat penyakit jantung ini kepada 2 kumpulan utama. Satu, faktor-faktor risiko yang bisa dirubah dan satu lagi tidak bisa dirubah. Kita ambil yang tidak bisa dirubah dahulu. Yang pertama adalah faktor keturunan. Sekiranya orang tuanya mempunyai penyakit jantung, dia lebih mudah untuk mendapat, atau abang atau kakaknya ada kan. Yang kedua adalah faktor umur.
faktor umur sekiranya seseorang itu umur 60, 70-an misalnya, ya dia lebih berisiko untuk mendapat penyakit jantung berbanding dengan umur 20, 30. Tetapi kemudian nanti kita akan bercerita di mana penyakit jantung juga sekarang ini bisa menyerang kaum-kaum muda, ya, golongan muda. Yang ketiga, yang tidak bisa dirubah ialah dari segi jantina. Okey, jantina maksud saya yang lelaki dan juga wanita. Walaupun mungkin ramai enggak tahu kan, yang pembunuh nombor satu lelaki, jantung, untuk kaum lelaki adalah jantung. Pembunuh nombor satu atau nombor dua untuk kaum wanita juga adalah jantung. Ramai yang tidak tahu. Mereka memikirkan kanker payudara, kanker cervix, kanker uterus, kanker rahim kan. Tapi sebenarnya itu tidak setinggi penyakit jantung. Tetapi maksud saya yang tidak boleh rubah dari segi jantina atau sama ada lelaki atau perempuan itu ialah kaum lelaki itu bisa mendapat penyakit jantung itu lebih mudah berbanding dengan kaum wanita. Nanti kita bisa huraikan kemudian. Dan apa yang saya mau tekankan di sini ialah faktor-faktor gaya hidup ataupun risiko-risiko yang bisa dirubah. Ya, yang pertama adalah kolesterol yang tinggi. Okay, jadi kita harus jaga ya, kalau kolesterol itu tinggi, tidak normal, bisa mendapat penyakit jantung, penyakit stroke. Ya. Yang kedua adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kalau tekanan darah terlalu tinggi, bisa mendapat stroke atau penyakit jantung, coronary, serangan jantung misalnya. Yang ketiga adalah diabetes atau penyakit kencing manis. Gejalanya seperti sering ya ke WC untuk buang air kecil ya, siang atau juga malam. Ada juga mudah kecapean ya. Ya, itu adalah antara gejala-gejala diabetes. Yang keempat adalah obesitas atau kegemukan ya. Seorang itu yang berat badannya berlebihan, dia bisa mendorong untuk mendapat penyakit jantung. Yang kelima adalah kurang aktivitas atau sedentary lifestyle ya bahasa Inggerisnya, yang tidak kurang berolahraga. Yang suka kalau kembali di rumahnya terus melihat TV dan juga tidak ada aktivitas yang lain. Dan terus tidur misalnya, okey, dan tidak berjalan-jalan atau bersepeda, itu bisa mendorong mendapat penyakit jantung. Dan yang keenam ialah merokok, ya, Pak Salam. Ya. Merokok itu obesitas juga kayaknya nih udah gemuk. Merokok itu Pak Salam ada banyak chemical ya, bahan kimia dalam tu yang kebanyakannya adalah racun yang bisa menyebabkan kanker dan juga bisa menyebabkan penyakit jantung. Jadi ini adalah kalau dilihat kat sini banyak yang orang katakan adalah gaya hidup ya, seperti kegemukan, kurang aktivitas, merokok, itu adalah gaya hidup. Jadi kalau kita bisa untuk menangani ataupun mendapatkan gaya hidup yang lebih bagus, lebih sihat, insya-Allah kita bisa turunkan angka penyakit jantung ya. Nah, dokter, dalam pengamatan kami, riset kami kecil-kecilannya ya, itu untuk urusan jantung ini ada dua istilah yang populer nih. Ada serangan jantung, ada gagal jantung, dokter. Apa sih perbedaan keduanya nih, dokter? Kan ini tentu berbeda nih. Perbedaannya apa antara serangan jantung dengan gagal jantung? Oke, saya jelaskan dulu apakah serangan jantung. Serangan jantung dalam bahasa Inggerisnya heart attack. Ya, serangan itu attack. Heart attack itu terjadi apabila pembuluh darah kepada jantung itu tiba-tiba terhenti akibat blood clot ataupun darah beku. Seperti ini ya. Kalau saya ambil di sini ini adalah pembuluh darah ya, pembuluh darah yang di bahagian sini ada pembuluh darah. Yang ini pembuluh darah yang kita katakan normal ya. Normal maksudnya tidak ada plak ataupun kolesterol. Kemudian apabila kita sudah mula-mula berumur, kita ada nampak plak di situ. Nampak ada kuning-kuning dikit kan? Ya, kuning-kuning dikit di situ. Okey, akan nampak. Kemudian setelah beberapa tahun, maka kita akan lihat kolesterol plak tu membesar. Dia membesar dan terus menutupi sedikit kan daripada ruang dalam pembuluh darah. Dan apa berlaku semasa serangan jantung apabila ruangnya itu tertutup secara 100%. Yang merah ini adalah gumpalan darah beku ya, blood clot. Ini yang menyebabkan serangan jantung. Dan apabila terjadinya serangan jantung, misalnya serangan jantung itu terjadi kepada pembuluh darah di jantung ni ada 3 ya. Satu di sebelah kanan, ini jantung kita ya, besar ini. Yang ini bahagian depan
dan bahagian belakang. Ada 3 saluran darah utama. Katalah dia yang tersumbatnya itu di bahagian pembuluh darah di depan, yang seperti saya katakan tadi, maka darah tidak bisa datang melepasi yang tersumbat, dan bahagian jantung di sini terkena serangan jantung. Maksudnya bahagian di sini akan rosak, tidak mendapat oksigen dan juga darah, maka bahagian di sini sel-selnya akan mati. Sel-sel mati dan rosak, dan itu sekiranya ada sel-sel dan mati rosak, itu terjadi serangan jantung. Maka okey, sekarang faham ya, yang serangan jantung itu terjadi apabila darah tidak sampai secara tiba-tiba. Sekarang, kegagalan jantung, apabila jantung ini kan sebagai satu pam, dia akan memompa darah, ya, dalam ni ada ruangan di mana dia akan memompa darah ke seluruh badan. Apabila darah tidak sampai disebabkan serangan jantung, maka jantung menjadi lemah. Apabila jantung menjadi lemah, dia gagal fungsinya sebagai satu pam atau memompa darah. Okey, jadi kegagalan jantung itu disebabkan oleh serangan jantung. Okey, serangan jantung menyebabkan gagalnya jantung itu untuk berfungsi. Tetapi kegagalan jantung juga ada banyak lagi sebab. Mungkin disebabkan klep ataupun injapnya di sini, mungkin disebabkan selaputnya atau perikardium, mungkin disebabkan oleh ritma jantung ataupun listrik dalam jantung, dan ada berbagai jenis lagi. Jadi antara dua itu ada persamaan, ada juga bedanya. Beda. Okay. Nah, kalau begitu menarik harus kami tanyakan ini, dokter. Proses kerja jantung itu seperti yang mana dokter jelaskan tadi, artinya kan ini artinya proses kerja jantung itu terganggu, ya kan? Apa yang membuat itu proses kerja jantung itu bisa terganggu, dok? Yang dia terganggu seperti yang saya bilang tadi, disebabkan tersumbatnya ataupun terputusnya darah, bekalan darah, ya, kepada otot jantung. Ini otot jantung itu dia memompa darah. Apabila terputusnya darah, bekalan darah oksigen ke otot jantung, maka fungsi atau proses jantung untuk sebagai satu pam atau untuk memompa darah itu terhenti ataupun terganggu, ya. Jadi yang disebabkan yang blood clot ataupun darah beku itu disebabkan serangan jantung itu, risikonya yang saya jelaskan tadi, yang disebabkan hipertensi, diabetes, kolesterol, kegemukan, atau kurang aktivitas, merokok, antara lain. Artinya ada hubungannya antara penyakit jantung dengan penyakit-penyakit yang lainnya juga sebagai pemicu, ya? Betul. Yang pemicunya yang saya sebut tadi. Oke. Nah, tadi kan dokter juga menjelaskan antara yang bisa dirubah dengan yang tidak bisa dirubah. Nah, saya menarik mau tahu dengan yang tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah, kan repot nih. Artinya salah satunya itu karena faktor turunan. Ketika ada orang tua kita pernah kena penyakit jantung, maka resiko anaknya terkena penyakit jantung juga ada. Seberapa tinggi, dok, faktor turunan ini mempengaruhi seseorang kena penyakit jantung? Memang sangat tinggi, Pak Salam. Memang sangat tinggi. Saya tidak bisa berikan peratusannya atau percentage kerana lain keluarga ataupun lain genetiknya beda. Tapi memang kita tahu sekiranya orang tuanya itu mendapat serangan jantung misalnya umur 40, 45, dia itu lebih berisiko, malah umur 30 lebih juga bisa. Oleh itu, walaupun kita dah tahu kan, oh ya, ini orang tua saya kan udah ada penyakit jantung, saya nggak bisa buat apa-apa. Iya, betul. Itu genetiknya kita nggak, kalau turun kita nggak bisa, tapi kita lebih kita lebih aware, ya, kita lebih tahu, kita lebih harusnya kita lebih kita peduli, kita ambil kesempatan itu untuk lebih seperti apa, ya, ketemu dokter, untuk membuat pemeriksaan, antisipasi. Ya, jadi kita ambil yang saya bilang tadi kan ada 4-5 risiko. Kalau badan kita obesitas, kita harus cuba kurangkan berat badan, kita kurang aktivitas, kita harus olahraga. Kalau kita merokok, harus berhenti merokok, dan seterusnya. Jaga pemakanan, pola makan, yang itu. Jadi kita lebih tahulah, lebih peduli. Oke. Dok, ini supaya enak nih, dan jadi kewaspadaan dini bagi seluruh masyarakat yang di Indonesia maupun yang menonton tayangan ini. Gejala awal penyakit jantung itu gimana sih, dok? Apa sih yang dirasakan seseorang ketika ada tanda-tanda dia kena penyakit jantung? Okey. Penyakit jantung, kalau saya bilang di sini adalah penyakit jantung koronari, ya. Itu penyakit jantung yang utama, yang sering orang sebut-sebutkan, yang bisa mendorong kepada serangan jantung. Penyakit jantung, siapa yang ada serangan jantung atau heart attack, kalau yang datang kepada saya lah,
50% ya, 50% daripada mereka itu ada bilang kepada saya, Pak Doktor, sebelum ini ya betul, 1 bulan sebelum ini kalau saya berjalan naik bukit atau naik sepeda atau berolahraga, terasa nyeri di dada. Okey, tapi 50% yang lain tidak ada gejala. Mungkin Pak Salam juga ada terdengar cerita orang yang bisa, mungkin dia bermain sepak bola, dia bersepeda, dia main bulu tangkis, dia memang fit, memang bahkan rajin badannya bagus pun sekalipun ya, dia rajin olahraga. Betul. Yang itu 50%-nya itu tidak ada gejala sebelum itu. Jadi sekarang kita harus tahu yang apakah gejala-gejala yang bisa mendorong pada serangan jantung. Okey, orang memikirkan jantung kita ni di sebelah kiri ya. Memang betul dia sedikit sebelah kiri, tapi sebenarnya kalau dia di rongsen dada, yang jantung kita sebenarnya di tengah dada. Jadi sakit kalau ada penyeri di dada itu sebenarnya di tengah dada kita ni. Di tengah, kalau saya ambil jantung di sini. Jantung kita memang di sini. Di sini jantung kita, ya. Yang mungkin dia apex atau yang ujungnya itu dia sedikit ke kiri. Jadi kita akan rasa sama ada di tengah atau di kiri. Jadi orang yang ada penyakit jantung atau itu terasa nyarinya di dada ataupun sedikit ke kiri. Ramai yang mikir, kalau di tengah dada itu mungkin mungkin asam lambung. Ya mungkin asam lambung, tapi juga bisa juga jantung. Tapi yang selain daripada yang terasa nyeri di situ, dia mungkin akan merebak kepada leher, kepada rahang di sini, mungkin juga kepada bahu di sebelah kiri dan juga lengan sebelah kiri. Terasa kebas di tangan, ada keringat dingin, mungkin ada sedikit pusing. Itu antara gejala-gejala yang sering kita lihat orang yang mengalami penyakit jantung. Dan selalunya penyakit jantung itu terjadi apabila aktivitas seperti olahraga, seperti naik berjalan kaki naik bukit, bersepeda, dia akan rasa nyeri dan kemudian apabila dia berhenti dan berehat dan simptom atau gejalanya itu juga akan hilang selepas mungkin 3 minit, 4 minit, 5 minit. Itu adalah antara lainlah gejala-gejala yang sakit jantung. Nah, artinya kan cukup merepotkan ini dok bagi kita. Artinya ketika orang bergejala seperti dokter bilang tadi, nyeri dada, mungkin dia kan bisa langsung melakukan medical check up ya ke dokter ya. Nah, yang repot ini yang tidak bergejala ini dok. Apa saran dokter untuk masyarakat supaya dapat menghindari penyakit jantung ini sedini mungkin? Okey, siapa yang ada betul itu pertanyaan yang bagus Pak. Kerana sekarang ini kita harus jangan tunggu sampai gejala itu datang. Kita harus ambil kesempatan ini untuk menjaga kesihatan kita. Walaupun kita rasa kita sihat, kita harus juga ketemu dengan doktor. Atau apalagi kalau kita punya faktor-faktor risiko yang saya bilang tadi seperti faktor keturunan, kurang aktivitas, obesitas, yang hipertensi, diabetes, kolesterol sudah tinggi dan juga merokok. Kita harus ketemu doktor malah lebih awal lagi. Pada saya kalau pada kaum lelaki lah untuk cek jantung ya, harus sekarang ini umur 35 ke atas atau harus ada kaum wanita 40 ke atas. Tetapi sekiranya dia mempunyai faktor-faktor risiko yang saya bilang tadi seperti faktor keturunan, kolesterol dan sebagainya, harus dia membuat pemeriksaan dengan doktor lebih awal. Malah pada umur 30, malah pada umur 25 juga, cek darah dulu. Mungkin kolesterolnya tinggi, mungkin dia ada diabetes, dia nggak tahu, dan seterusnya. Mungkin ini juga penyebabnya, mungkin analisa saya aja nih dok, penyebab kenapa kemudian penyakit jantung ini menjadi angka kematian yang tertinggi di dunia, mungkin karena memang perilaku masyarakat kita yang terlambat untuk memeriksakannya, sehingga pada saat sudah ke dokter atau ke rumah sakit, jantungnya udah parah. Apa seperti itu dok? Betul. Mereka juga memikirkan bahawa enggak mungkin terjadi pada saya kan. Saya juga aktivitas, saya juga bersepeda, saya juga bermain sepak bola. Tidak mungkin terjadi pada saya. Jadi mereka mungkin tidak tahu, mungkin memikirkan kalau cuma ada penyakit seperti hipertensi, diabetes sahaja, tapi mereka tidak membuat pemeriksaan, mereka tidak tahu kan. Betul tu Pak Salam, saya setuju. Artinya keterlambatan ya mengantisipasi mengecek kesehatannya pada saat terjadi. Betul. Udah sulit. Itu sudah terlambat. Sudah terlambat. Betul. Nah, sepanjang pengalaman dokter sendiri menangani pasien-pasien jantung ini, termasuk tentunya yang datang dari Indonesia ya ke dokter di Malaysia sana,
tingkat resiko yang terjadi memang kebanyakan sudah terlambat atau lebih banyak yang sadar sekarang? Yang sudah datang kepada saya pada waktu itu sudah ada penyakit jantung, Pak. Yang itu sudah ada penyakit jantung. Ada juga yang datang untuk check up aja. Yang check up itu alhamdulillah tidak ada apa-apa. Tapi kita masa itu juga kita ketemu bahawa kolesterolnya tinggi, kita jemput gulanya tinggi. Jadi kita ambil langkah-langkah yang tertentu untuk untuk menangani lah yang faktor-faktor risiko itu. Tapi yang sudah hampir terlambat lah, maksudnya sudah ada penyumbatan, alhamdulillah kita juga bisa memberi rawatan yang sesuai dengan seperti yang kita mungkin kita akan ngobrol mengenai inilah seperti kateter ataupun angioplasti ya, iaitu satu kaedah atau perawatan di mana sekiranya terdapat penyumbatan pada pembuluh darah di bahagian jantung seperti yang tunjuk tadi kan, di bahagian pembuluh darah kanan, depan atau di belakang, kita bisa menggunakan satu prosedur di mana kita masukkan kateter melalui pergelangan tangan di sini dalam menggunakan bius lokal ya. Dalam keadaan sedar, saya akan masukkan galon di dalam itu dan ditiup dan masukkan ring ataupun stand. Stand itu kayaknya seperti yang spring yang dapat dalam pena ya, pen kan, iaitu kalau saya mau tunjukkan yang stand yang itu yang kayak dipanggil ring ya. Kalau saya bisa tunjuk di sini, Pak Salam bisa lihat? Bisa. Ya, kecilnya ini jari saya. Okay. Ini jari saya. Okay. Ini besarnya ring yang bisa masuk lewat pergelangan tangan kita, terus masuk ke pembuluh darah tangan, terus sampai ke jantung. Di situ yang ringnya itu yang tujuan utamanya itu untuk supaya pembuluh darah itu yang sudah dibuka, dia tidak akan kolaps ya, tidak akan tertutup lagi. Jadi dia akan berada di situ selama-lamanya. Itu terjadi, kita bisa bikin itu dalam keadaan dia sedar dalam menggunakan bius lokal. Jujur kalau melihat penjelasan dokter ini, jujur saya ngilu dok. Artinya membayangkan betapa proses untuk pengobatan penyakit jantung sendiri demikian, saya pikir wow gitu. Nggak bisa saya bayangkan betapa nyerinya itu dialami oleh seseorang. Jadi lebih bagus sedini mungkin kita tindakan pencegahan lah ya, dengan cara memeriksakan sedini mungkin ketika memang ada kita faktor keturunan, ada penyakit yang bisa memicu serangan jantung itu ya dok ya. Luar biasa. Ya, betul. Yang langkah-langkah pencegahan ya bagus harus dilakukan. Harus dilakukan kan. Sebab ketika itu terjadi, wah mengerikan bagi saya dok mendengar penjelasan dokter. Betul. Betul Pak. Risikonya luar biasa, nyawa udah nggak ada yang lain ya kan. Dok, betul. Ini sangat menarik diskusi kita, tetapi dok kita dibatasi oleh waktu. Saya berharap suatu saat dokter berkenan kita wawancarain lagi untuk diskusi-diskusi yang lebih dalam untuk pencerahan kepada masyarakat. Boleh dok ya? Oh boleh. Saya sangat senang ya dengan Pak Salam dan tim B-News. Terima kasih sekali lagi memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kepada pendengar-pendengar B-News ya. Semoga B-News terus mengetop ya dari Kalimantan Timur dan ya amin insyaallah, dan saya sampai ketemu lagi. Ya Pak Salam. Terima kasih sekali lagi dok, ya, dan semoga dokter tetap sehat, terus bisa menolong masyarakat yang terkena penyakit jantung. Makasih banyak sekali lagi. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.